Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Memulai hari Senin ini, biarlah semangat yang dari Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami, dan memberikan kesempatan di hari baru ini. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius 6 ayat 33. Tertulis demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan pekerjaan, bukan usaha, bukan bisnis yang seharusnya jadi pusat hidup kita, tapi Tuhan. Kalau Tuhan yang jadi pusat hidup, maka pekerjaan kita akan memuliakannya, usaha kita akan mengglorifikasi Tuhan, bisnis kita akan menghormatinya. Apapun yang kita lakukan akan meninggikan namanya. Dan ketika Tuhan menjadi pusat dari hidup kita, maka hidup kita akan dipenuhi dengan berkat-Nya dan dijadikan Tuhan untuk menjadi saluran berkat-berkat-Nya. Dalam Matius 6 ayat 33 ini dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini bukan mantra untuk mendapatkan berkat, bukan sebuah ajian untuk mendapatkan kehidupan yang dipenuhi dengan materi, kekayaan. Bukan. Tapi ayat ini, saudara, merupakan perkataan Tuhan Yesus yang mengarahkan kita untuk memiliki kehidupan yang berpusat kepadanya, bukan kepada hal-hal yang dicari oleh banyak orang di dunia ini. Mengejar materi, mengejar kekayaan, mengejar kesuksesan merupakan prioritas dan gaya hidup dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat-ayat sebelumnya. Dan ini menjadi teguran buat setiap kita. Kalau kita menjadikan kekayaan, materi, pekerjaan, dan hal-hal lahiriah lainnya sebagai prioritas utama dalam hidup kita, dalam pikiran kita, maka kita bukanlah orang percaya, tapi kita adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Perintah Tuhan di sini agar kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya bukan berarti bahwa kita tidak boleh bekerja, tidak usah berusaha, tidak perlu berencana dan melakukan aktivitas mencari penghasilan dan semacamnya. Tidak. Tuhan tidak melarang kita untuk bekerja, melakukan usaha kita. Tapi yang dimaksud Tuhan di sini adalah bagaimana fokus hati dan pikiran kita. Apakah kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita? Ataukah kita lebih mengutamakan pekerjaan, lebih mengutamakan pencapaian lahiriah dan kesuksesan atau keberhasilan duniawi? Kerajaan Allah bukan soal tempat, bukan soal lokasi. Tapi kerajaan Allah dan kebenarannya di sini berbicara tentang pemerintahan Allah atas hidup kita, kuasa dan kehendak-Nya yang menjadi prioritas kita. Dalam ayat ini ada janji bahwa penyediaan Tuhan itu akan dinyatakan ketika kita berfokus memprioritaskan Tuhan dalam segalanya. Ada satu kebenaran di sini yang mungkin sering kita tidak sadari. Ketika kita berusaha mencari solusi atas kecemasan atau kekhawatiran duniawi kita,
dengan cara-cara kita sendiri, dengan bekerja dan berusaha mati-matian, justru kekhawatiran kita dan kecemasan kita tidak akan hilang. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, maka ada damai sejahtera, sukacita, dan segala kekhawatiran lenyap dari pikiran kita. Dan bahkan kehidupan kita selalu dicukupi oleh kuasa pemeliharaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Senin ini, di mana sebagian besar dari kita memulai pekerjaan dan aktivitas usaha kita, mari jangan jadikan kebutuhan hidup sebagai prioritas kita. Jangan jadikan pekerjaan, usaha, dan kegiatan kita sebagai pusat dan fokus hidup kita. Tapi sebaliknya jadikanlah Tuhan sebagai pusat hidup saudara, sebagai prioritas kita. Maka kebutuhan kita akan terjamin olehnya. Kuasa pemeliharaan Tuhan yang ajaib akan menolong dan memelihara kehidupan saudara dan saya, dan bahkan melimpahi kita dengan sukacita, damai sejahtera, bebas dari segala kekhawatiran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kami tuntunan untuk melangkah sesuai kehendak Tuhan. Terlalu sering kami berfokus pada hal-hal materi, hal-hal lahiriah dalam kehidupan kami. Kami mengejar-ngejar pemenuhan kebutuhan hidup tanpa mengingat akan Engkau. Kami melupakan Tuhan. Kami menyingkirkan Tuhan dalam rencana, aktivitas, jadwal-jadwal kami. Kami menyingkirkan sumber dari segala berkat di hidup kami. Ampuni kami Tuhan, karena menyingkirkan-Mu dan tidak menjadikan Engkau sebagai prioritas di hidup kami. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami bertindak yang benar, memprioritaskan Engkau Tuhan, sehingga kami mengalami sukacita, damai sejahtera, terbebas dari segala kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan mengalami berkat-berkat Tuhan di hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami. Biarlah hidup kami menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama-Mu dalam segala tugas aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa, pertolongan, dan mujizat-Mu bagi kami semua. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.